Saudara, akibat mengonsumsi hewan ternak mati, puluhan warga Kelurahan Candirejo, Kapanewon Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta positif antraks. Satu orang meninggal dunia dan jumlahnya terus bertambah. Dari 125 orang yang diperiksa, sedikitnya 87 warga Dusun Jati, Semanu, Kabupaten Gunung Kidul dinyatakan positif antraks dan satu orang meninggal dunia. Belasan diantaranya bahkan mengalami gejala seperti mual, pusing, hingga munculnya bercak hitam di beberapa bagian kulit. Dugaan merebaknya antraks terungkap setelah seorang warga Dusun Jati yang meninggal di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta awal Juni lalu. Hasil penelusuran Dinas Kesehatan setempat, warga diduga terjangkit setelah menyantap hewan ternak yang tidak sehat atau mati karena sakit. Jumlah warga yang terjangkit antraks pun diduga terus bertambah dan penyebarannya meluas. Ada kematian hewan karena sakit, kemudian konsumsi oleh masyarakat. Nah, yang kontak dengan daging itu kami ambil semua sampelnya, darahnya itu ada 125 orang yang kita ambil. Dari 125 orang itu yang positif ada 85. Tapi yang bergejala itu ada 18 orang. Untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut, kita segera terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Yogyakarta, Dewi Irawati. Ibu Dewi, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ibu, saya mau mengupdate terlebih dulu sekaligus mengonfirmasi data terkini, benarkah yang meninggal dunia karena antraks sudah ada 3 orang, Bu? Sebenarnya kami masih mencatat ada satu yang meninggal dunia karena antraks, karena memang diagnosanya dari rumah sakit itu jelas antraks. Nah, untuk yang informasi yang 2 katanya meninggal karena antraks, kami konfirmasi ke rumah sakit yang merawat. Dari rumah sakit menyatakan tidak mendiagnosa antraks, seperti itu. Dan itu 2 yang meninggal ini adalah sebelumnya di bulan Mei, sedangkan awal kami menerima kasus kematian ini adalah di awal Juni. Oke, untuk perkembangannya atau penyebarannya sebenarnya seberapa mengkhawatirkan kondisi di Gunung Kidul sampai saat ini? Kalau melihat lokasi, sebenarnya lokasi ini terlokalisir di satu dusun, namanya Dusun Jati ya. Dusun Jati, kelurahannya Candirejo, Kecamatan Semanu. Jadi kalau melihat perkembangannya ini terlokalisir, jadi kami belum menemukan ada di luar gitu ya. Tetapi kami tetap melakukan pemantauan secara terus-menerus yang saat ini kami lakukan minimal paling tidak 2 kali 60 hari. Sekarang sudah berjalan baru 1 bulan ya, jadi masih cukup panjang waktu kami memantau. Oke, ini kan juga kemarin baru saja Idul Adha, banyak hewan kurban, Bu. Ini ada efeknya kah atau ada antisipasi yang dilakukan sebelumnya? Tentu kalau untuk hewan kurban itu bukan wewenangnya Dinas Kesehatan ya. Kami lebih kepada kasus-kasus yang terjadi pada manusia, Hmm. gitu. Ini juga tidak ada koordinasi juga ya, Bu, ya, berarti? Kalau apakah ada koordinasi dengan dinas yang berwenang untuk ini, Bu, mengingat sudah ada penyakit yang muncul di Gunung Kidul? Koordinasi itu jelas kita lakukan, Mbak. Kita ada namanya Satgas One Health ya. Satgas One Health ini adalah satgas yang menangani kasus-kasus penyakit pada manusia yang ditularkan oleh hewan. Nah, Satgas One Health ini terdiri dari berbagai OPD, misalnya termasuk dalamnya ada Dinas Kesehatan, ada Dinas Peternakan, Pertanian, Lingkungan Hidup, Pol PP, kemudian TNI Polri, itu ada Satgasnya. Nah, dari mulai di tingkat kabupaten ada, dan juga di tingkat Kapanewon atau kecamatan juga ada. Dan ini sudah bekerja. Oke, mungkin sekarang kita membahas soal ini antraks saya sendiri.
tidak banyak yang mungkin awam juga tidak terlalu ngeh soal penyakit ini, Bu. Sebenarnya seberapa berbahayakah untuk manusia dan apakah sudah ada obatnya atau bisa disembuhkan? Ya, antraks ini sebenarnya tadi saya sudah sampaikan termasuk golongan zoonotik ya. Jadi penularannya hanya dari hewan ke Oke. manusia. Jadi tidak ada dari manusia ke manusia. Oleh karena itu, memang hewan-hewannya ini yang memang yang dikonsumsi yang harus sehat begitu ya. Mhm. Eh, Kemudian untuk penularan pada ke manusia itu ada 3 jalan ya. Yang paling banyak adalah kontak langsung dengan kulit. Jadi eh, darah hewan yang tercemar, misalnya ya kontak langsung dengan kulit manusia, nah itu bisa menimbulkan antraks kulit. Gejalanya itu seperti koreng, nanti di tengahnya itu ada kehitaman, pinggirannya agak bengkak, nah itu ciri khasnya. Jadi begitu kita pernah melihat luka itu, kita pasti ingat suatu saat melihat lagi, oh itu antraks gitu ya. Hmm. Itu yang kulit. Kemudian yang kedua, kalau kulit hampir 90 lebih dari 90%, 95% tuh antraks yang ditemukan adalah antraks kulit. Nah, kemudian ada cara lain yaitu antraks saluran pencernaan. Nah, itu masuknya karena dikonsumsi. Dan yang terakhir adalah antraks melalui saluran pernapasan. Nah, yang kedua ini agak lebih berbahaya dibanding antraks kulit. Jadi gambarannya seperti itu kira-kira Mbak untuk antraks. Dan obat itu sudah tersedia. Jadi kalau kita cepat mengetahui dan menangani, ini akan bisa teratasi gitu. Oke, ini berarti ciri-ciri ketika seseorang terkena penyakit ini hanya pada kulitnya saja ya, Bu? Apakah tidak ada misalnya gejala lain pusing atau demam itu tidak ada, Bu? Nah, itu tadi tergantung bagaimana kondisi si orang yang terkena Hmm. ya. Jadi ada yang hanya kulit saja dia tidak merasakan apa-apa. Tapi untuk yang meninggal ini ketika kami bertanya kepada keluarga ya, ini memang ada gejala dia panas. Tapi kan ini kemungkinan yang diserang adalah bukan yang di kulit begitu ya. Jadi gejala ada beberapa hal yang lain. Tetapi yang paling besar untuk yang kulit ini tidak merasakan hal yang lain. Oke, ada perbedaannya nggak, Bu? Misalnya ini kan ada tadi Ibu sebut ciri-cirinya seperti koreng lalu ada kehitaman, itu untuk membedakan dengan koreng biasa begitu yang tidak terkena antraks bisa dibedakan berarti, Bu, dengan mata awam? Tentu yang paling tahu itu adalah dokter ya. Hmm. Tapi kalau awam mestinya eh, mungkin bisa kalau mengamati kalau memang jelas jelas sekali gitu ya ini antraksnya. Tetapi semua tentu diagnosa harus dinyatakan oleh dokter. Nah, akan diperkuat lagi apabila diambil sampel darahnya kemudian dikirimkan ke laboratorium akan terlihat titernya dia positif atau tidak. Oke, berarti Bu kalau misalnya ini kita sudah tahu ciri-cirinya, pencegahan yang bisa dilakukan supaya eee, kasus ini tidak meluas, apa Bu Dewi? Pencegahannya sudah pasti ya. Mhm. Eh, yang pertama, kalau mengkonsumsi daging adalah daging dari ternak yang sehat. Itu harus. Yang kedua, ketika kita katakanlah masyarakat sebagai peternak ya, itu kalau melakukan aktivitas di dalam ternaknya memakai alat pelindung diri. Nah, ini juga menjadi cara untuk pencegahan terhadap penyakit antraks. Oke, daging harus ternak sehat dan juga harus memakai alat pelindung diri supaya mencegah terjadinya itu. Terima kasih banyak Ibu Dewi sudah bergabung hari ini di Kompas Siang. Sehat selalu Bu Dewi. Sama-sama, terima kasih.